Bapaknya meninggal malah seneng dapat warisan Iya, ini. Di mana-mana biasanya seneng ya. Iya kan biasanya seneng nih dapat warisan. Kalau nggak salah nilai warisannya tuh hampir 1 miliar ya. Iya, betul. Nilai warisannya tuh hampir 1 miliar. Wah, mulai tambah seneng kalian ya yang menonton ya. Langsung jadi kaya ya kita ya. Asal kalian tahu warisannya bukanlah uang cash tapi adalah Hutang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Oke, ketemu lagi kita di podcast spesial hari Kamis ya, karena belum ada di hari lain, ya kan? Kali ini kita bersama dengan narasumber seorang anak muda yang sudah mulai menjelang tua. Tapi ini muda-muda tapi luar biasa ini. Kisahnya istimewa sekali. Dia adalah seorang pengusaha di bidang, mau tahu kan? Mau tahu banget. Langsung aja kita sapa beliau yaitu Kang Roid Faisal. Gimana kabar Kang Roid? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Kang Roid Faisal, nama aslinya Roid Faisal Ahmad Roid Faisal Farouk. Iya. Nah, dari namanya aja kita udah lihat ya, panjang. Betul. Karena kisah perjalanannya juga panjang nih. Iya. Kang Roid, sekarang bisnisnya apa aja Kang Roid? Bisnisnya sekarang untuk yang berjalan ya, sekarang itu ada supplier bakso, pentol bakso itu ya. Yang kedua travel. Bakso ini bukan bakso warung bakso bukan ya? Bukan, pentol frozen ya. Oke, Gitu intinya. pentolannya ya. Iya, Terus apalagi selain travel, beli tiket pesawat sementara itu di situ. Nah, Mungkin kalau ada parfum mobil juga pernah, tapi masih tinggal stoknya karena udah nggak jalan. udah nggak jalan lagi ya. Oh, berarti banyak usaha beliau ya. Dan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Antara tiga itu udah Bakso, nyambung. frozen food, lalu Parfum mobil. ada travel agent, lalu ada parfum mobil. Nggak nyambung. Nggak Tapi kayaknya Kang Roy lagi kurang bersemangat, kayaknya ngantuk ini ya. Mungkin bisa nikmatin kopi dulu nih Kang Roy ya. Terima kasih. Iya, ini kopi yang belum endorse kita ya. Ini kopi belum endorse kita guys. Jadi kalau kalian punya produk yang pengen endorse kita, ya Boleh ya. bisa lah kita Bisa pertimbangkan ya. nanti ya. Kita pilih-pilih sih sebenarnya. Pilih-pilih yang budgetnya paling besar maksudnya. Diminum dulu Kang Roy. Oke, Nah, bismillah. ini Bismillahirrahmanirrahim. Tambah black ya. Kopi hanya untukmu. Wih, spesial banget ya kopi. Nanti tolong di tag ya. Biar dapat ya. Kali ya kan. Nah Kang Roy, setahu saya nih ya Kang Roy ini kan mulai usaha itu dari zaman masih kuliah kayaknya ya. SMA Atau sebetulnya. SMA udah mulai. SMA sebetulnya. Usaha apa itu pertama kali dulu? Pertama SMA itu jual baju custom olahraga gitu, nah kayak baju jersey untuk satu angkatan main futsal lah, itu awal mulanya sih. Oh itu bikin itu produksi di orang lain atau Di orang lain. produksi di orang lain? Saya cuma makelarin aja pada saat itu. Jadi udah bisa lihat peluang. Kok bisa pada saya tuh kepikiran untuk bisnis itu? Sebetulnya pas dari saat itu ada teman saya buat jaket angkatan gitu kan, buat jaket angkatan. Terus ngobrol-ngobrol sama teman saya, kok asik ini untungnya nih. Kebetulan SMA itu kan kita jajan dibatasi ya, sedangkan kita punya keperluan juga yang seperti beli pulsa dan segala macam kita nggak enak minta sama orang tua. Oke. Akhirnya ya macam-macam ya, jadi marbot masjid pada saat itu juga. Habis itu jadi Pernah ya jadi marbot? jadi 2 tahunan jadi marbot masjid di sekolahan tapi Oke. Itu dibayar ya? dibayar pada saat itu 300.000 kalau nggak sebulan. Jadi beliau ini juga cuan lovers. Kan Cuan lovers. Nggak Yang bisa penting lihat cuan ada ya. peluang sedikit ya. Iya. Dulu juga pernah, seingat saya pernah jualan ayam fried chicken. Betul ya? Ya itu kuliah. Pas zaman kuliah ya. Kuliah. Total berapa banyak usaha yang udah 10 lebih? 10 lebih. Dari SMA sampai sekarang 10 lebih kayaknya sudah. Luar biasa. Iya. Fantastis karena beliau ini memang ya tadi punya daya juang yang luar biasa. Saya kenal beliau ini dari dulu, awalnya kita tuh kenal karena kerja ya. Iya, saya kerja. Beliau ini sempat jadi karyawan saya. Betul. Sekarang Semester 1 itu kayaknya. Semester 1 kuliah? Iya, kuliah semester 1. Sekarang kuliahnya
Nggak lulus. Udah nggak tahu semesternya berapa. 2 tahun nggak lulus. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh bab ini, jangan dicontoh. Tolong disclaimer ya. Betul. Nah, tapi Kang Rohit, apa sih yang jadi semangatnya Kang Rohit? Itu kan berkali-kali tuh jatuh bangun, bikin bisnis, tutup lagi, mulai lagi dari awal ya. Nah. Apa yang jadi penyemangatnya itu? Penyemangatnya mungkin ada satu momen saya itu kenapa harus jadi pengusaha itu pada saat itu ada video salah satu di YouTube itu ya. Kalau salah namanya siapa ya? Lupa saya. Pokoknya ada salah satu pengusaha itu dia properti, dia pengen bangunkan rumah untuk orang-orang yang nggak mampu. Artinya murah, dijual murah di luar standar lah. Misalnya berapa ratus ribu untuk cicilan tanpa bunganya di situ karena pada saat itu ada orang yang tinggalnya di gerobak. Tinggal di gerobak, tidak punya rumah sama sekali, tinggalnya di gerobak, makanya dia tuh punya impian pengen memberikan rumah yang layak untuk orang-orang yang sekiranya hari ini tidak mampu. Seperti itu. Nah dari situ kok mulia sekali ya ketika jadi pengusaha. Nah dari situ saya mulai terbangun kayaknya saya jadi pengusaha gitu. Itu titik awal harus jadi pengusaha gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal jurusan, tadi jurusan apa ya? Teknik geologi migas. Oke. Terlalu random hidupnya beliau ya ternyata ya. Beda. Iya. Ya, tapi Anda tamu kesekian ya yang kita ajak podcast yang memang random banget ya. Teknik geologi, usaha ayam pernah, usaha konveksi pernah, parfum mobil, frozen food, travel agent. Oke, nggak ada urusannya sama geologi ya? Nggak ada sama sekali itu. Kok dulu ngambil itu jurusannya? Nah, jadi memang awal mula saya itu kan dari SMA kan nggak punya niat sama sekali untuk jadi wirausaha, sama sekali nggak ada. Oke. Saya tidak punya bayangan untuk jadi wirausaha itu nggak ada sama sekali dari saya SD sampai SMA. Nggak punya, karena nggak punya background usaha kan orang tua segala macamnya. Oh, orang tua bukan pengusaha ya? Bukan, PNS kan. Oke. Tapi saya pengen dapat gaji gede aja. Nah, ada salah satu teman bilang kalau di migas ini gajinya gede gitu kan. Tapi saya juga nggak suka sebetulnya di bidang migas awalnya. Saya sukanya lebih ke kalau secara psikologi pada saat waktu lulus SMA ya, itu tentang ke masyarakat, entah itu ilmu sosial lah ya. Iya, sosial bisa atau psikologi dan segala macamnya. Secara tes psikologi pada saat itu kan. Psikotesnya. Nggak masuk di teknik lah intinya. Tapi saya maksakan teknik masuk karena gajinya gede katanya gitu. Emang mata duitan ya. dari SMA sudah mata duitan gitu. Iya. Lalu akhirnya baru ketika nonton video itu akhirnya mulailah terpantik pengen jadi pengusaha gitu. Nah, for your information ya teman-teman semuanya ya. Jadi beliau ini kalau kita mau ceritain usahanya dari awal satu persatu kayaknya nggak bakal cukup satu episode. Nah, tapi kita mau ngomongin kisah jatuh bangun usaha. Iya, boleh. Kalau yang sekarang itu berarti udah berapa lama? Yang bakso sama yang travel agent. Iya. Itu udah berapa lama sekarang? Kayaknya 6 tahun jalan kayaknya ya. 6 tahun jalan. Oh, berarti ini usaha yang paling lama yang. Iya, betul. Dan betul-betul ditekunin berarti ya. Nggak pernah. Kalau yang dua ini travel dan bakso memang nggak pernah dilepas ya. Tetap jalan walaupun ada pembelinya, naik turun segala macamnya, tetap dijalanin aja gitu. Oke, nih 6 tahun nih bangun usaha, jatuh bangunnya segala macam. Boleh dong cerita. Ada nggak sih titik momen dimana betul-betul itu pukulan terberat lah selama perjalanan usaha? Ya. Mungkin saya cerita dari 2019 pertama. 2019 itu sempat bakso itu tutup beberapa bulan, 4 bulan. Tapi habis itu kan buka, alhamdulillah jalan lagi. Dan kebetulan di 2019 saya lagi bagus-bagusnya travel. Di pertengahan itu. Tapi memang itu udah 6 tahun itu memang 6 tahun dua-duanya jalan bareng. Jalan bareng. Jalan bareng. Jadi di saat 2019 bakso sempat tutup nih. Tetap tutup. Akhirnya cari jalan pintas untuk coba deh maksimalin di travel karena kan tutup tuh. Alhamdulillah jalan tuh, dapat beberapa project kayak studi tour gitu-gitu kan. Pas dapat kenceng-kencengnya di 2019 pada saat itu. 2019. Malah di satu sisi tutup, di satu sisi yang lain malah naik. Naik ya, di travelnya malah naik gitu. Iya. Terus jalan 2019 saya coba maksimalin travel, saya ikut training di Jogja sampai itu keluarin beberapa juta untuk training maksimalin travel kan. Saya coba lagi nyewa tempat di pinggir jalan untuk kantor travel juga 2020 awal.
ini masuk 2020 awal udah saya maksimalin, saya buat websitenya untuk travel saya supaya juga makin digital gitu ya. Iya. Jadi Akhirnya konsepnya benar-benar udah mateng lah, diperbaiki, udah matang. udah oke. mateng, udah siap lah. Kalau Iya. mau kita bertarung udah siap lah. Dan itu pada saat lagi naik-naiknya juga. Lagi naik-naiknya, makanya Oke. saya buang uang untuk edukasi dan sistem-sistemnya saya benerin gitu kan. Makanya saya maksimalin lah supaya lebih maju lagi travel pada saat Iya. itu. Seperti itu. Terus berjalan 2020, dapat project di Maret, studi tour juga, tapi pada saat saya berangkat itu berita corona. Itu pusingnya masa Allah itu. Saya bawa orang ke Jawa dan hari itu adalah hari terakhir untuk keberangkatan kalau nggak salah. Hari terakhir nggak bisa lagi beli tiket pesawat pada saat itu karena lockdown kan. Akhirnya saya sampai sana, sampai Jawa pun beberapa tempat juga di lockdown. Itu pusingnya minta ampun. Artinya, Sementara udah ada bawa orang ini di iya, dan Jawa. rutenya udah ada. Udah ada rutenya. Jadi saya berpikir di sana nyari alternatif lain lah untuk tempat-tempat yang memang di lockdown. Nah itu pusingnya minta ampun karena kan kita nggak tahu pada saat itu akan di lockdownnya kapan. Unpredictable ya. Iya. Benar-benar. Dan mau nggak mau ya kalau kita nggak ngejalanin kan kita kan ada data dari mereka kan takutnya Iya, iya, kan. iya. Makanya ya maksimalnya alhamdulillah sih tetap terlaksana. Nah tapi di akhir Maret habis corona dan proyek itu sudah selesai, itu travel tuh down banget karena tidak ada perjalanan ke luar daerah lagi. Lockdown di mana-mana. Itu sampai omset di travel tuh nol sama sekali. Sedangkan saya harus gaji karyawan, bayar tempat sewa segala macamnya. Mana saya Ya, sudah investasikan untuk tadi pelatihan segala macamnya. Berarti udah ya ibaratnya keuntungan di 2019 yang naik-naik kayak ini malah diputarkan kembali nih. Diputarkan kembali di Ya, 2020 itu. Ibaratnya nih pengen nge-grow up-nya lebih maksimal lagi Maksimal ya. lagi aslinya. Tapi qadarullah ya Allah berkehendak lain. Nah gitu. Jadi ya apapun yang kita sudah planning sebaik mungkin ya gitu kan ranah kita ya, ranah kita betul. untuk memperbaiki, membagusi segala macamnya. Tapi kalau sudah ketentuannya Allah begini ya mau diapa? Artinya kita bersabar dan coba berbenah lagi kan gitu. Oke, berarti wah itu saya nggak bayangin ya, maksudnya mendadak tiba-tiba ya memang corona itu satu momen yang memang unpredictable banget Iya, ya. betul. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha besar, brand-brand besar yang akhirnya mati tumbang Betul, juga tuh. banyak yang tumbang juga di situ Ya, ibaratnya. mau di usaha apapun tuh beberapa Yes, tumbang. benar banget, dan itu saya juga ngalamin juga tiba-tiba omset terjun bebas. Terjun bebas. Nah, Betul. nah ini gimana nih ngerasain Terjun ibaratnya lagi udah gelontorin modal ibaratnya Iya. habisin di situ sewa tempat dan segala macam terus malah Nol. Kalau terjun bebas masih enak ya. Iya. Ini nol. Nol. Dan itu berapa lama tuh nol tuh? Nol itu 3 bulan. 3 bulan 3 pertama bulan. corona itu nol. Ya, dari April, Mei, Juni nol, habis itu ada tapi ya nggak masuk lah. Iya, iya, Akhirnya iya. saya harus keluarin karyawan saya mau nggak mau kan. Harus Karena bener. udah Iya, iya, jadi iya. beban operasional kan pada saat itu. Karena memang ya udah nggak sanggup lah ya. Satu lagi nggak masuk pokoknya. Iya. Sekedarnya aja pada saat itu ya udah di 2020 itu saya nggak ada maksimalin travel, ya udahlah jalan pada mestinya aja. Kalau ada yang beli tiket pesawat itu ya udah, tapi kalau untuk tour travel nggak ada sama sekali. Untuk kayak studi tour dan segala macamnya tuh off sampai Close, 2021 itu off, nggak ada orang minta penawaran. Ataupun Iya. orang-orang jalan juga masih takut kan, Iya, sulit iya. Orang masih aware banget tuh, Iya. masih khawatir banget dengan kondisi. pada saat itu. Terus juga sama regulasi juga ya harus vaksin dan segala Iya, macam. ribet banget Ya, lah. Biayanya malah tambah besar tambah kita kalau besar. mau keluar. Nah, terus apa yang dilakukan pada saat itu? Dilakuin akhirnya saya coba berbenah karena saya alhamdulillah bakso tidak saya tinggalkan pada saat itu, masih berjalan walaupun ya sekedar Tapi bakso juga. sudah mulai jalan lagi ya? Bakso udah jalan memang di 2019 udah jalan pada 4 bulan tuh, tapi ya nggak saya maksimalin, ya udah jalan aja lah gitulah. Iya, Yang penting iya. ada dapat penghasilan dari situ gitu kan. Tapi karena saya tidak perhatikan ini si bakso ini malah ngebuat apa ya, akhirnya jalannya cuma standar gitu aja gitu loh. Iya, Tidak iya. maksimal gitu Iya. kan, karena fokusnya pada saat itu di travel dulu kan. Karena travel yang lagi naik-naiknya nih. naiknya Iya. pada saat itu. Akhirnya saya kembali ke bakso, saya coba perbaiki dan segala macamnya, pelan-pelan ada kenaikan lah gitu. Oke. Dan itu bisa buat bertahan hidup. Ya, untuk bisa bertahan hidup Di 2020 masih cukup. Tapi pada saat itu saya harus menikah pada saat itu. Wow.
Nah, Oke. di situ ceritanya agak sedikit Lebih ini lagi ya. Iya. Lebih drakor lagi kayaknya nih. Iya, betul. Jadi 2020 bisnis lagi travel agent nol, anjlok, bakso masih ada, harus nikah. Harus nikah. Yang awalnya hanya cukup untuk pribadi sendiri, Iya. mau nggak mau kan saya harus putar otak lagi untuk gimana saya bisa menghidupi istri saya kan bahasanya kan yang menjadi pendamping saya gitu kan. Tapi ya saya pada saat itu mikirnya pada 2020 awal cukup lah karena pada travel lagi oke kan, karena hitung-hitungan kita kan ngitung juga ya sebagai ibaratnya kita manusia kan kita Menakar lah. menakar dulu cukup nih. Ternyata qadarullah nggak cukup pada saat itu, bahasanya kalau kita hitung-hitung nggak cukup ini kalau begini caranya. Terus Ya akhirnya saya ya udahlah secukup-cukupnya dulu di bulan ini, sambil jalan alhamdulillah ya cukup gitu loh. akhirnya tercukupi. Cuma banyak apa ya, pada saat mau nikah itu memang banyak tragedi-tragedi yang bahasanya yang di luar unpredictable tadi itu ya. Apa itu? Kemalingan. Terus? Jadi uang sewa yang untuk bayar sewa tempat kan kita per 6 bulan sewa pada saat itu untuk travel itu kan, itu uangnya dimaling. Dan beserta uang untuk ibaratnya untuk beberapa untuk nikah lah ya kan, untuk kita kehidupan selanjutnya gitu, itu dimaling sama orang. Habis itu uang cash. Memang pada saat itu belum saya setorkan. Rencananya besoknya, memang ada rencana besoknya kok malamnya hilang gitu loh, dimaling gitu. Jadi pusingnya minta ampun segala macamnya. Dan pada saat itu juga bapak saya almarhum itu pada saat itu juga lagi sakit-sakitan ketika saya mau nikah. Akhirnya tuh bebannya itu berat banget menurut saya. Jadi di satu momen itu bertubi-tubi usaha nggak jalan, mau nikah uangnya dimalingin gitu ya. Habis itu orang tua sakit. Waduh, itu momen terberat saya pada saat itu. Terus tapi akhirnya bisa dilewatin lah ya. Bisa dilewatin, saya coba ya dijalanin aja. Apa yang jadi apa penguat pada saat itu Kang Roy? Penguat ya, karena pada saat penguat saya gini, Allah tuh kan ngasih ujian kepada hambanya gitu kan, selalu tertakar ya, maksudnya pasti sesuai dengan kemampuan hambanya gitu kan. Ya saya percaya itu, dan saya juga sebelumnya kan pernah ngalamin masalah-masalah yang mungkin berbeda, tapi saya udah ngelewatin. Berarti kan di saat ini saya juga bisa ngelewatin. Tapi ya coba kita bersabar lagi, coba planning lagi pelan-pelan dikit-dikit, mana ini yang diselesaikan satu-satu gitu. Ya alhamdulillah bisa dilewatin walaupun berat, tapi tetap ya lewat aja gitu kan. Allah ngasih permudah lah. Ini pelajaran banget ya buat teman-teman juga nih. Kita sering kali kita tuh ketika lagi dihajar banyak masalah, kita sibuk ngeluh gitu. Iya, betul. Ya kan? Kita sering banget tuh sibuk ngeluh, bukan sibuk bermuhasabah, sibuk bersabar. Karena kan ya sebagai muslim tuh kan ketika dapat nikmat ya bersyukur, ketika dapat ujian ya bersabar. Betul. Dan semuanya potensi pahala. Nah, ya, ini nih ujungnya lewat juga. Lewat juga. Ya. Itu momen yang terberat lah ya. Dan akhirnya bisa dilewati, akhirnya menikah. Jadi nikah itu istri tetap mau ya dalam kondisi antum. Mungkin dia tak tahu ya, tapi ya dia nggak tahu ya. Mungkin dia tak tahu nanti ya udah jadi nikah akhirnya. Oke, iya. Terus tapi dia nggak nyesel kan? Kemungkinan nggak nyesel ya. Khawatirnya nyesel guys. Karena ada perubahan drastis kan, ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang kan masih sama dia gitu lah ya kan. Masih tetap bersama. Masih peretnya masih nyantol ya. Iya. betul. Canda ya. Nanti dikira betul mel ya. Nah, Kang Rohit ada satu kisah yang menarik juga dari Kang Rohit ini ya, yang saya tahu juga terkait beliau tuh tadi cerita ayahnya tuh sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia ya. 6 bulan nikah tuh meninggal tuh. Setelah pernikahan ya? Pernikahan. 6 bulan setelah pernikahan. Oh iya, saya belum ngomong, di awal saya nikah, besoknya bapak saya masuk rumah sakit. Jadi bulan madu saya ya di kontrakan yang kecil banget, karena kan harus dekat rumah sakit tuh. Karena pada saat itu kan orang tua rencana mau pulang, tiba-tiba di bandara drop, akhirnya harus dimasukkan rumah sakit di Jogja pada saat itu. Jadi mau nggak mau ibu sama. Dan itu pas momen corona. Hah? Pas momen corona itu. Iya. Sulit banget. Akhirnya nggak jadi pulang. Tapi karena adik saya masih kecil ini harus sekolah, ya biarkan aja ibu sama paman saya pulang. Saya nunggu bapak sampai sembuh pada saat itu. Semingguan lah kurang lebih. Jadi bulan madu dikontrakan yang dekat rumah sakit tuh, ngerawat
orang tua pada saat itu. Kalau kita lihat pakai kacamata dunia, nggak asik banget sih. Kasihan banget sih ini bulan madunya kok malah di rumah sakit gitu kan. Tapi kalau lihat kacamatanya Al-Quran tuh, kacamatanya akhirat, keren banget. Malah birrul walidain bulan madunya ini keren ini. Kang Roy, nah ini mau nyambung nih cerita ini ya. Boleh, jadi ya. nyambung nih cerita ketika akhirnya setahu saya tuh beliau ini dapat warisan yang nilainya luar biasa. Besar banget ya. Besar banget. Jadi kalau teman-teman pasti ngiranya, wih, tega banget sih. Bapaknya meninggal malah seneng dapat warisan ini. Di mana-mana biasanya seneng ya. Iya kan biasanya seneng nih dapat warisan. Kalau nggak salah nilai warisannya tuh hampir 1 miliar ya. Iya betul. Nilai warisannya tuh hampir 1 miliar. Mulai tambah seneng kalian ya yang menonton ya. Tapi kaya ya kita ya. Asal kalian tahu warisannya bukanlah uang cash tapi adalah hutang. Jadi 1 miliar tuh hutang, guys. Aduh. Betul. 1 miliar hutang. Saya coba itu sekitar segitulah. Dapat warisannya hutang 1 miliar. Saya bingung ngomong apa ini. Apa yang dirasain pada saat itu? Bingung. Respon pertama kali tahu. Awal tahu tuh bingung. Saya nggak pernah dapat penghasilan segitu. Pertama, saya harus bayar lewat apa, bagaimana, dan caranya seperti apa. Awal pertama ya. Pertama bingung. Tapi ya kayaknya saya berpikir orang tua saya ini baik. Nggak mungkin dia meninggalkan ini dan Allah ngasih saya juga masalah ini tanpa ada solusinya. Memang mungkin solusi itu nggak langsung semalam jadi gitu ya. Iya. Tapi banyak hal yang saya pelajari lah dari sebuah masalah ini. Jadi ya coba saya pecah-pecah, akhirnya ya ada jalan keluarnya lah gitu. Walaupun nggak langsung selesai gitu ya, tapi ya bertahap ya ada jalannya seperti itu. Itu tahun 2021 awal berarti. 21 awal Januari itu. 2021 awal. Perjalanan sekarang berarti 3 tahunan. 3 tahunan. Sudah selesai? Belum selesai. Belum selesai. Tapi sudah banyak berkurang? Banyak berkurang tapi. Luar biasa. Apa tuh tipsnya? Betul. Terus apa yang akhirnya dilakukan pada saat itu? Nah, itu kan momen yang maksudnya beruntun lagi tuh. Iya, kan beruntun lagi. Itu kayak 2020 kelabu nih. Mengulang kembali di 2021 gitu kan. Tapi lebih berat lagi kalau dulu cuma omset yang nganu, ini kita harus nyari solusi untuk dapat uang segini banyak tuh dari mana gitu kan. Iya, mikirnya kan 2020 udah berat ya kan. Ya mungkin hadiahnya kali ini 2021, ternyata hadiahnya malah tambah lagi. Tambah lumayan berat lagi gitu kan. Iya. Akhirnya apa yang ditempuh pada saat itu? Ditempuh pertama karena akar masalahnya hutang, saya cari dulu aset apa yang harus bisa aset apa yang ditinggal yang bisa dijual. Pertama itu. Dan apa-apa aja yang bapak saya punya pada saat itu, entah itu piutang dengan orang, artinya kita coba tulis lagi kan, kita runut lagi, ternyata ada beberapa aset dan segala macamnya, coba kita jual, coba kita diskusikan mau nggak ditukar ini dan segala macamnya, misalnya hutang ditukar misalnya tanah atau apa aset dan segala macamnya gitu. Ya sedikit-sedikit akhirnya tercapai ya. Ada juga ya pada saat itu juga kan Ari masih sekolah ya, dan sekolahnya kan di pondok pesantren yang harus bayar juga ya, double lah. Saya mikirnya pusing banget, tapi ya Allah tuh kasih jalan aja gitu loh, sanggup aja. Yang awalnya saya tuh cuma menghidupi diri saya sendiri, mendadak menghidupi istri, menghidupi adik, menghidupi keluarga, plus membayar hutang. Dan itu di luar nalar juga, berarti Allah itu ngasih ujian ini tuh ada maknanya agar saya pertama bahasanya saya lebih kuat lagi. Artinya ketika mungkin saya dikasih musibah dengan yang sama, saya udah tahu cara hadapnya seperti apa. Pertama yang saya dapatkan itu ilmunya. Yang kedua, saya tuh belajar lebih cepat menjadi kepala keluarga. Artinya mungkin di luar sana orang yang seumuran belum tentu mendapatkan apa yang saya dapatin. Dapat kesempatan itu ibaratnya. Iya. Sebetulnya kalau dibilang berat ya berat, tapi dinikmati itu kayaknya dinikmati itu kayaknya ada rasa syukur gitu loh. Ngasih ini tuh pasti ada manfaatnya buat kita gitu loh. Itu sudut pandang yang keren banget ya. Nggak semua orang bisa ngelihat ke situ. Iya. Kalau orang mau ngelihat sudut pandangnya ketika dapat ujian itu adalah momen kesempatan berharga dari Allah buat kita itu naik kelas.
orang tuh nggak akan sibuk ngeluh, Betul. tapi orang akan terus mencari ridho Allah di setiap perjalanan melewati itu ya. Betul. Dan itu kayaknya yang menjadi penguat. Tapi sempat nggak sih ada momen, ya Allah kok gini banget sih? Pernah. Ada ya? Ada momen beberapa kali, ya kalau dibilang sering-sering, tapi ya kembali lagi namanya manusia kan pasti kita ada downnya segala macamnya, tapi kan kembali lagi nggak mungkin nggak selesai karena Allah yang bantu saya gitu kan. Ya momennya kenapa kok saya dikasih, makanya kan momen pada saat itu 2000, tapi kalau kembali 2019 kan saya juga pernah marah gitu. Iya. Pernah marah sama dunia lah, sama Tuhan juga gitu kan. Kenapa kok saya merasa nggak pernah menzolimi orang, nggak pernah buat buruk dengan orang, kok saya yang dikasih gitu kan, dikasih musibah. Kenapa nggak orang lain aja sih yang memang jelas sering zolim orang. Iya. Coba kasih musibah gitu loh. Kenapa kok kita yang udah maksimal? Tapi ya kembali lagi Allah itu kan lebih tahu pada hambanya. Mau kita mau protes gimana pun, ya semua kan ada balasannya gitu kan. Ya mungkin yang sekarang berbuat zolim dan hari ini nggak dikasih musibah segala macamnya kan di akhirat juga dibalas gitu kan. Nah tugas kita ya tadi itu ketika berteman segala macamnya dia menguatkan. Contohnya Mas Angga pada saat itu kan yang ikut kita satu seminar itu ya Mas ya. Yes. Ya. Nah itu momen terberat juga sih pada saat itu yang 2019 itu kan kemarahan saya kepada Tuhan gitu kan, kepada Allah kan. Dan berjalannya waktu ya kemarahan itu nggak seperti dulu sih, cuma ya udahlah, mungkin Allah yang ngasih ujian gitu aja sudah. Akhirnya betul-betul menerima acceptance dengan kondisi yang ada, dengan ujian yang ada. Betul. Dan akhirnya mengupayakan ya diupayakan batas maksimal mungkin kemampuan. Nah, kalau sudah di luar ibaratnya kita sudah maksimal mungkin, ya udah hasilnya itu ya udah kita terima aja udah. Mau gimana lagi? Ya kan? Iya. Tapi sekarang pertanyaan saya, oke akhirnya acceptance dengan kondisi itu dan menjalaninya. Ngerasain nggak sih bahwa sekarang itu naik kelas gitu? Artinya benar-benar secara kapasitas mungkin atau secara bagaimana respon mengatasi masalah mungkin? Iya. Ngerasain nggak? Ngerasain, karena banyaknya masalah kan gini, banyak orang masalah terpentuk akhirnya kayaknya nggak ada solusi, bunuh diri segala macamnya. Iya. Ibaratnya kan mengakhiri hidup. Padahal setiap masalah itu ada solusi, cuma kita nggak mau mikir secara maksimal. Dengan saya banyak masalah, saya coba merenung, saya muhasabah, gimana sih mecahinnya? Karena sudah banyak masalah-masalah berat itu, kayak masalah-masalah kecil itu bisa diselesaikan cepat gitu loh. Artinya kita tidak mudah panik ketika menghadapi masalah-masalah. Betul. Itu yang saya dapatin yang yang luar biasa di situ. Jadi kalau beberapa masalah yang kecil-kecil tuh sebentar aja. Ibaratnya kita menerima dulu, memang ini masalah dapat dari kita, ya udah habis itu kita tenang, berserah diri, habis itu kita coba runut, habis itu ya berjalan dengan waktu, itu aja. Banyak sih naik, ya kalau bilang naik kelas pasti naik kelas. Iya. Gitu. Keren nih. Ini nih yang harus diambil pelajaran ya buat teman-teman semuanya terkait ngadapin masalah ya. Bukan berarti orang nggak ada masalah itu orang yang dimuliakan. Iya, namanya manusia ya hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Gitu loh. Nah, tapi gimana kita bisa melewati masalah itu dengan tenang ya kan? Betul, kita bisa melewati masalah itu dengan tetap taat kepada Allah. Iya. Luar biasa nih Kang Roid. Kang Roid. Iya. Planning bisnis ke depan apa nih? Planning bisnis ke depan. Ya planning bisnis ke depan saya mungkin ada tiga planning lah ya. Tiga planning. Yang pertama memang saya tetap kembangin bakso. Yang kedua travel ini tetap saya kembangin tapi dengan metode yang berbeda. Artinya karena biasanya saya sharing tentang dunia usaha, tentang dunia pengembangan diri. Saya pengen juga ngajak teman-teman nantinya jadi wirausaha dengan rencananya saya mau buat sebuah kursus untuk yang teman-teman pengen buat bisnis travel agent juga seperti saya tuh bisa nanti kedepannya dengan mudah dan murah gitu. Kedepannya begitu. Yang ketiga ngasih peluang lagi ya. Oke. Yang ketiga mungkin karena TikTok ini lagi bagus-bagusnya, lagi pengen ngembangin affiliate-nya. Jadi memang nanti tuh berkesinambungan sih dari konten-konten gitu sih. Nah, Kang Roy ini juga salah satu konten kreator, guys. Nah, baru mulai. Akunnya apa akunnya? Akunnya kalau di TikTok Roid Faisal, di Instagram Roid Faisal. Roid Faisal. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen belajar seputar ilmu bisnis juga, karena beliau adalah praktisi ya, bukan sekedar orang yang tahu teori, tapi beliau belajar dan juga beliau sudah ngalamin gitu. Ya. Termasuk ngalamin ruginya. Gitu.
Karena nggak semua pengusaha bisa melewati hal-hal itu ya, gitu ya. ya. Kan ibaratnya pengalaman 6 tahun saya tuh mau saya sharingkan gitu. Nah, jadi kalau katanya Kang Dewa Eka Prayoga ya, kita tuh nggak perlu belajar dari kesalahan diri kita sendiri, betul. Tapi kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain. Iya. Biar lebih cepat dan kita nggak perlu ngerasain. Kita nggak perlu ngalamin dulu gitu loh. Kita nggak perlu ngalamin dulu. Nah itu kan itu berarti jadi jalan cepat ya. Jalan jadi jalan tolnya kita tuh kalau misalnya kita mau sukses di usaha. Betul. Nah, Kang Rohit, satu nasihat dong kasih buat teman-teman para penontonnya Infinity Muslimpreneur, ada nggak satu nasihat buat mereka yang hari ini sedang berusaha atau sedang ngalamin tantangan dalam usaha atau sedang buat orang yang mau mulai usaha? Oke. Mungkin pertama buat yang baru memulai usaha. Baru memulai usaha itu sebetulnya cukup lakuin aja, karena beberapa usaha saya yang udah tutup itu, saya ngelakuin itu pasti laku. Cuma kan kitanya aja nggak mau mulai kan. Iya. Cuma kan karena nggak konsisten akhirnya tutup. Tapi pertama kali saya buka, saya pelajarin, saya buka usaha, ada jual cumi dan segala macamnya. Setiap saya pertama kali buka itu pasti laku, nggak pernah nggak laku. Artinya setiap produk pasti ada marketnya. Pasti ada marketnya. Oke. Jadi lakuin aja dulu, biar ngerasain dulu, dapat fokus penjualan. Jualan dulu lah ya. Jualan dulu aja, lu usah mikirin aneh-aneh nanti usahanya sekeren apa, modalnya berapa, nggak usah. Yang penting lakuin aja dulu, coba jualan dulu lah paling gampangnya. Itu yang buat yang pengen memulai usaha. Nah, yang udah mulai usaha tapi dapat masalah, coba dicari masalahnya itu apa. Jadi kalau kita cari akar masalahnya, misalnya entah itu keuangan mungkin, atau di marketingnya, atau di lain-lainnya segala macamnya, coba dicari dulu itunya. Masalahnya apa? Ketika ada masalahnya dirunutin. Jadi jangan langsung panik dulu gitu loh. Ya udah, itu memang masalah kamu, ya udah itu kamu terima, memang ada masalah di usaha kamu, ya udah. Habis itu coba kamu runut kira-kira masalahnya itu apa. Habis itu kan nanti kan kita makin punya wawasan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Oke, itu yang jadi titik kunci kita ya. Iya. Jangan langsung panik, begitu panik udah kacau ini. Kacau, akhirnya nggak apa-ngapain akhirnya. Iya. Kalau panik itu, akhirnya ya udahlah, nggak usah diurus kayak gitu. Padahal santai aja gitu loh. Iya, dinikmati. Dinikmati aja, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru untuk harus selesai nih. Akhirnya kita kalau terburu-buru dan maksain, kita buntu sendiri sebetulnya. Buntu sendiri nanti. Nah, itu teman-teman ya, luar biasa banget ini kalau kita ngomongin tentang masalah. Manusia pasti punya masalah. Iya, pasti itu. Sejatinya orang hidup akan punya masalah. Tinggal bagaimana sudut pandang kita melihat, ya selayaknya orang sekolah lah ya. Iya, betul. Orang sekolah itu kalau dia ujian berarti dia mau naik kelas. Mau naik tingkat. Nah, jadi kalau teman-teman yang pengen hidupnya naik tingkat, tapi kerjaannya cuma mageran sama rebahan, please deh, tidurmu terlalu miring guys. Waktunya bangun ya. Semua masalah itu hadir buat kita sebagai bentuk rasa cintanya Allah kepada hambanya untuk mengingatkan bahwa apa? Bahwa kita itu lemah dan kita selalu butuh sama Allah. Betul. Ketemu lagi kita di podcast berikutnya, tetap di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.